Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Karena ada yang minta di request juga dari kemarin, ini konten sebenarnya gue bikin duluan back to back beberapa hari setelah balik dari camping Vespaan. Setelah gue review, gue punya masalah beberapa pas gue camping Vespaan. Yang pertama, seal crack as gue bocor. Yang kedua, gue sama Hanif tangannya udah pada pegel. Hanif juga gaya-gayaan pakai kopling racing sampai raya serpong pada kram mau nangis. Nah, jadi untuk gue pikir gimana cara gue bisa nyaman lagi ya untuk nerusin perjalanan gue bersama si Vespa gue sama si Buluk nih. Udah, akhirnya gue membeli satu alat peringan kopling. Namanya Krimas. Nanti gue akan kasih lihat di bengkel. Kita akan ke Aki sebentar lagi. Setelah mesin gue dibelah, ternyata seal crack as gue tuh bocor. Ya udahlah, pengen ganti seal gue rencananya, ya kan? Pas dicek, gue punya crack as ternyata ada luka. Udah terlanjur kita belah mesin, ya sudahlah kita naikin ke stroke 60. Lama-lama Cibuluk jadi Vespa hedon. Ini kita lihat review tipis-tipis barangnya kayak apa. Tuh, BGM Pro Supercharge. Jadi ini yang gue ambil, kita lihat. BGM Pro Supercharge ini sebenarnya hanya si kayak crack as doang sih. Crack as biasa. Cuman stroke-nya jadi 60. Kita lihat barangnya. Barang kayak gini doang nih. Jadi dapetnya nggak dapat apa-apa, cuma dapat gini doang nih, cuma ada lahar bambu di sini, stang piston. Nih loh, ada tulisannya sih. Tuh, kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Tuh, tulisannya gua aja susah bacanya. Pokoknya stroke jadi 60 tuh. Ya begitulah pokoknya. BGM nih kalau nggak salah buatan Itali. Dah, sebentar lagi gua menuju ke Aki untuk ngedrop barang ini. Nanti kita review tipis-tipis Krimasnya kayak apa di sana dan apa aja sih yang udah gua masukin dalam si Buluk itu untuk persiapan touring lebih jauh lagi. Karena gua ada rencana setelah motornya siap, gue pengen jalan touring sama istri dan anak-anak. Kalau anak-anak gantian kali ya. Nanti sama Gini juga kita akan Vespa camping ya, berduaan. Oke? Lanjutin lagi setelah sampai di Aki. Akhirnya gue udah sampai di Aki nih. Gue udah bawain ini. Sorry ya, harap maklum gue nggak pakai clip on dan kita posisinya di pinggir jalan. Karena ini bengkelnya Aki di pinggir jalan persis. Kalau tengah jalan ditabrak. Kemarin gue tuh balik dari puncak. Kopling gue kan berat banget, keras banget ya, sampai gue kram akhirnya. Nah, akhirnya gue browsing dapat solusi ganti stutnya Ki ya. Iya. Stutnya gue pakai Krimas dan gue lihat yang review Krimas tuh belum cuma ada 2 di Indonesia kayaknya dan nggak pernah nge-review gimana hasilnya. Oke, kita kasih lihat dulu Krimas ya Ki. Nih, Krimas tuh kayak gini. Nah, buat teman-teman Vespa sih udah tahu ya, yang belum tahu pasti bingung. Jadi jalannya dia udah bukan dicongkel, tapi pakai gigi. Nah, kalau secara logika gua, ini kan yang bermain rasio. Jadi bisa lebih enteng. Oke. Baru semalam kita pasang Ki ya. Ya, betul. Enteng banget, enak banget. Yang terjadi apa Ki? Gobangannya bolong, jebol. Gobangannya kalah nih. Gobangannya kalah. Karena Jadi si gobang ini kan tugasnya buat tekan si kopling ya. buat nahan. Buat nahan. Akhirnya jebol. Mau nggak mau kita belah dan ketahuan akhirnya seal crack as juga bocor ya Ki. Dari keras Ini crack asnya Vespa tuh 200. pada luka, akhirnya sealnya bocor. Nah kita beliin lah ini sekalian naik stroke, sekalian kita upgrade gobangannya mana Ki? Nih diambilin sama Ki. Jadi gue tuh kenapa sih upgrade Vespa? Sebenarnya pas kebetulan rusak juga belah mesin, mendingan dia upgrade sama yang lebih proper, jadi nggak 2 kali kerja. Itulah makanya kalau blockhead tetap standar. Jadi gue pengen si Buluk ini bisa dipakai pergi jauh dengan kondisi yang nyaman dan gue nggak usah risau hal-hal sepele. Jadi inilah persiapan si Buluk untuk pergi lebih jauh lagi melihat dunia yang lebih indah di Indonesia. Nih kita lihat. Nah, akhirnya gobangan. Memang sih harganya mahal sih. Gobangan biasa berapa sih? 45.000. Nah kalau gobangan biasa tuh 45.000. Ini gue beli BGM yang supercharge. Jadi satu set nih sama koplingnya semua. Kalau ininya aja gue beli kemarin 300.000. Tapi keren sih. Tuh, dapetnya ini doang.
Ini buat apa Ki? Tustutnya itu udah nggak kepake. Ini kita nggak pakai apa tadi? Oh ya, oke, kerimas. Kerimas. Bukan keramas. Keramas nih. Nah, ini gobangan yang kita pakai. Kayak gini. Pakai kerimas paling kita sempat pakai kira-kira 15 menit kali ya. 15 menit dari sini gue pengen jalan, pengen cobain motor, nggak taunya tiba-tiba nggak bisa pindah gigi. Jadi nih gobangannya. Tuh. Jebol. Gobangannya jebol. Hancur. Tuh sampai kayak gitu. Karena nggak kuat ini bahannya. Karena si kerimas ini yang kita gantiin ke sini bahannya udah jauh lebih keras dan lebih kuat. Jadi harus kita kompensasi lagi pakai gobangan yang lebih kuat. Ya buat yang para sulung Vespa bisa kasih input di bawah. Gue juga masih sama-sama belajar di barang-barang ajaib ini ya Ki. Kita juga ada beberapa yang baru cobain ya. Gitu. Jadi nanti Aki akan ngerjain, mungkin akan gue sambung nanti malam lagi. Akhirnya malam-malam gue udah balik lagi ke sini. Terus kita coba buat fitting karkas yang baru kan, yang BGM. Kita coba Ki, ternyata mentok di mana. Tadi Aki sih udah nyoba. Nih. Isepan. Nah, jadi mentok sama isepannya terlalu sesek ya Ki? Iya, karena kan baru. Karena baru, ukurannya beda sama yang lama. Tuh. Jadi kan kalau si Vespa ini modelnya pakai isepan ya, bukan membran kayak motor biasa. Nah. Tuh. Mentoknya di situ ya? Iya. Tuh, bisa kelihatan ya? Sedikit lagi nih. Kita mentok sedikit lagi. Jadi kita ngakalinnya gimana Ki? Di amplas. Kita amplas. Nah, ini dikit lagi atas, dikit atas. Tinggal sedikit lagi. Biar jos. Bedanya berapa Ki? Sama yang ini kerkas yang aslinya. 97, berapa nih? 3. 7,3. Nah, 97,3. yang ini Di 98,9. 98,9. Nah, ukuran cukup jauh, makanya jadi nanti di bagian sini kita harus amplasin dulu biar jos. The next day. Melanjutkan yang malam-malam gue upgrade beberapa parts, tapi ternyata ada beberapa kesalahan dan gue udah beli sesuatu lagi untuk keberesin apa kesalahannya. Kita lanjut ke Aki. Akhirnya gue udah sampai di Aki. Nah, kemarin sebenarnya ada hal yang gue belum jelasin. Jadi gue tuh sempet beli kayak gini nih. Kasih lihat dulu nih. Gue sempet beli alatnya kayak gini. Jadi di Vespa itu kita ada stutnya yang untuk mendorong kopling kan. Nah, karena itulah malu bertanya sesat di jalan. Untung dianya nggak rusak. Karena dia cukup mahal kerimasnya. Si pengenteng kopling ini nih. Gue pasangin, awalnya gobangan aslinya Vespa jebol sampai bolong. Cuman udah kebuang ya. Akhirnya gue beli yang BGM. Kayak gini. Nah, gue pikir bisa, ternyata langsung kemakan. Tuh. Karena ini kuat, sama-sama kuat. Dia ketemu di sini, keputer, akhirnya kemakan. Nah. Pertama gue pikir, wah si kerimas nih gagal dalam pikiran gue. Karena empuknya dapet, cuman jalan sebentar langsung kopling nggak dapet lagi. Kita teliti, ternyata harus diketemukan dengan jodohnya dia. Inilah dia, gobangan si kerimas juga. Kayak gini. Jadi, ketika yang tengahnya dipegang, ininya bisa muter. Tuh. Nah, jadi pas dia nonjok. Nih, sorry ya. Pas dia nonjok ke sini. Ini andai kata dia ditonjok nih. Nah, ininya masih bisa berputar. Jadi ini nggak akan kemakan ini sama ini. Bagaimana hasilnya? Nanti kita lihat. Jadi ini hanya penyempurnaan dari perjalanan yang pertama. Ini gue lagi siap-siap lagi. Kita bakal jalan ke satu tempat sama istri gue.
Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, baru gue bisa cerita. Jadi sebenarnya kemarin gue ganti krimas itu gara-gara si kopling gue ganti BGM Ultra Strong kalau nggak salah ya. Iya. Ultra Strong apa Super Strong lah begitu. Strong. Super Strong. Enak banget koplingnya. Sebenarnya sih nggak yang keras-keras banget. Cuman ya karena gue nggak mau pas lagi macet sampai keram. Karena pas balik gue dari perjalanan pertama tes motor, tangan gue tuh sampai keram gara-gara macet banget, pegel gitu loh. Nah akhirnya ini gue ganti. Sekarang kita lihat proses pemasangan si krimasnya. Kalau krimas nggak ada kunciannya ya. Tuh. Jadi kalau si krimas tuh masangnya langsung diceplok doang lah tuh. Tapi kalau ini kayaknya harus ngalahin ini nih Pinggirnya. pinggirnya karena ini kan bulat. Ya kan? Di bulat. Ini ada. Oh iya, berarti kita harus gerindain nih di tuner ya? Benar biar pas. Iya benar. Kalau begini nggak bisa gitu, Ki. Kalau dimiringin. Iya nih. Miring karena ini. Coba apa? Dari sini dulu, dari sini. Dari yang sebelah sini. Cuma bukanya gimana nanti? Bisa dibangun. Tuh. Kalau ini bisa, nggak masalah. Bisa. Tapi nggak bisa. Nggak Ini bisa. Harus di itu dulu. Bisa. Nggak bisa keras dia. Keras banget. Harus copot. Oke, kalau gitu ntar sambung kita copot dulu. Ini kopling BGM-nya. Panas Ki. Aki-aki kebal, panas. Nah, ini nggak bisa masuk nih, karena dia bulat. Ini ada knocknya. Jadi nanti kita harus beresin dulu sedikit. Ya, sip dah gini baik. Nih, mumpung sekalian dibuka, yuk kita lihat lagi gua ninggalin footage isinya BGM kayak apa sih biar bisa kelihatan. Nah, kita liatin Aki kerja. Tuh. Jadi pernya dia tuh kecil-kecil. Cuman segini tuh, tapi ada 10. Tapi keras juga Ki, pencet Ki. Keras, makanya kemarin mau dikerasin lagi. Saya rasa segini cukup karena kalau si pihak BGM bikin tuh udah Udah mantep lah ya Ki ya. kemarin kenapa nyelonong itu dari si ini nih apa si kuningan antara jarak ini Kurang pas, kurang tinggi sedikit. ini ganjelan tambahan nih. Sebenarnya ini tambahan akal-akalan ya, istilahnya. Nah, tuh kelihatan kok udah. Udah ya kan? Udah kelihatan. Nah, nih. Nah, Baru itu tuh. Jadi yang diukur tuh jarak antara gigi sama tatakan. Nih. Jadi kalau untuk kuping begitu dikupling kan kadang-kadang suka Masih nyelonong. nyelonong atau nggak prek lah istilah kata. Jadi diakalin ini nih si plat Kasih tambahan. plat lagi tipis satu. Kasih 2 ini kayaknya tuh. Oh iya. Ada satunya lagi mana ya? Oh ini nih. Ini harus 2. Oke. Ya kan? Ini. Jadi jaraknya jadi nggak terlalu jauh begitu dikupling. Udah ini kan mentok di ring kupling. Iya. Tuh jaraknya kan nggak begitu jauh. Ini nggak ada mistar sih kalau ada penggaris tapi lebih. Udah nggak apa-apa. Ya. Ini aja nih biar tahu lah kalau inilah ini kan lurus kayaknya tuh. Ya kan? Oh iya. Tuh. Jadi kelihatan jaraknya tuh. Jaraknya 0, lah ini 0,5 mili Iya. kurang lebihnya. Ini ukur-ukuran Ajaib. Ukur-ukuran 1 suro. 1 suro lah. Ini cara pemasangnya gini. Tuh. Ya sama sih pada intinya kayak kupling Vespa Vespa biasa. biasa. Cuman ini lebih dalamnya. kecil-kecil.
pernya lebih kecil dan rumahnya nih ada rumahnya untuk rumah kupling. Pernya juga ada rumahnya, nggak kayak kupling Vespa biasanya. Ini udah berbentuk gigi. Ini gigi dalam, ini gigi luar. Jadi aman ya. Aman. Jadi untuk kemungkinan untuk lepas itu kecil. Nah, cara masangnya nah gitu. Ya udah. Baru kita tekan pakai tracker. Nah, gini caranya. Puter sampai top bawah lah istilahnya kalau. Nah ini udah pas, baru kita masukin Mangkoknya. si gigi kuplingnya. Iya. Nah tuh, gigi kupling, kampas biasa seperti biasa lah. Kalau kampasnya kayak kampas Jepangan modelnya Ki ya? Iya. Beda ya? Kayak Jepangan ini saya masih sanksi mungkin ini bisa sama Eric King atau KZ Oke. gitu. Makanya ini belum dicoba cari persamaannya. Gitu kalau mungkin antara KZ sama Eric King karena ini 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau Eric King antara 7 sama 8. Mungkin KZ nih yang sama. Kampas plat, kampas biasalah kayak seperti masang kopling Vespa biasa. Kalau ini susunan kebalik-balik mah nggak apa-apa ya? Hah? Koplingnya plat 1, 2, 3 mah nggak apa-apa ya? Nggak apa. Sama aja ini. Ada yang baru balik dari Moods Mayday, Moods Pade, Imade. Jadi gua harusnya juga ke Moods Mayday, cuman karena hujan deras banget, hari ini di take videonya pada hari Moods Mayday. Yang harusnya kita rame-rame kemana, Dit? Kemang ya? Epicentrum, tapi gagal, jadi gue mempersiapkan motor aja buat di perjalanan selanjutnya. Nih, udah kepasang nih. Nah, ini lebih enteng. Nah, sekarang udah kepasang nih gobangannya, atau gue nggak tahu nama Inggrisnya apalah. Kalau bahasa anak Vespanya pokoknya gobangan lah ya. Gobangannya ini. Nah, udah kepasang nih krimasnya di sini. Sekarang kita lihat gimana pasang stud si krimasnya sendiri ke sini. Aki bakal kasih lihat tuh cara pasangnya dan cara kerjanya. Karena gue coba cari-cari konten tentang krimas ini nggak ada yang ngupas habis gitu loh. Nah, makanya setelah kepasang pun nanti gue kasih reviewnya, apakah signifikan, layak dibeli atau enggak. Gue akan ngasih fair. Jadi kalau sampai nggak enak, minta maaf aja sama krimas karena gue akan kasih yang apa adanya. Jadi kita eksperimen ini seminggu ada hampir ya. Bongkar pasang. Ya inilah proses belajar ya kayak biar tahu lagi. Biar kalau ada yang ini cocok pakai krimas apa enggak. Ya, jadi jangan pernah Kalau berhenti pakai belajar. Krimas ya harus 1 set. Betul. Kalau keramas, Jangan setengah-setengah. Kalau keramas ya habis mas. Nah, cara pasangnya tuh, Aki akan kasih lihat. Itu angka 9-nya ditukar sama gigi ya, Ki? Model gigi, ya. Dan itu nggak bakal bisa kebalik, ada knocknya ya? Bisa. Ini kasih gemuk dulu. Nih udah kasih pelumas paling bagus. Wih. Punya Metikan. Yang bagus yang buat kapal, Ki. Tahu nggak, Marine Grease. Yang buat kapal laut, gemuk, bagus banget. Beda dia, orang air laut aja nggak apa-apa. Iya. Tuh, jadi tetot. Ini loncat lagi. Sip, udah kerja. Ini kerja. Mantap. Akhirnya semua udah kepasang. Gue bakalan coba. Tuh, kalau sini. Sekarang koplingnya pakai krimas sih, pakai bagian super strong nih tuh.
pakai jari juga kena. Cuman apakah setelannya udah pas, gue bakal cobain muter-muter di depan doang. Nanti gue akan kasih reviewnya. Jadi gue udah cobain, pokoknya rekomen banget, tapi lo harus beli sama gobangan si Krimasnya. Masalah kuat apa enggak, kita tunggu sampai sepulang dari perjalanan gue selanjutnya. Gue rasa sih cukup aja. Oh iya, gue pengen lupa satu lagi, upgrade yang udah gue lakukan kemarin sama Aki di sini. Kita naik stroke ke stroke 60 pakai karkas BGM. Bagaimana review perjalanan gue nanti, setelah gue pulang akan gue review balik. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.